Namaku Vira. Pengalaman mengerikan ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Suamiku yang bekerja di sebuah perusahaan konstruksi dan ditugaskan di wilayah Banten, tepatnya di Pandeglang. Saat itu, aku sedang hamil anak kedua dan aku tidak mau jauh dari suami. Maka, kami sekeluarga memutuskan menyewa rumah untuk tinggal sementara. Kata suamiku, ia hanya ditugaskan selama 3 bulan saja. Setelah itu, dia akan kembali ke Jakarta. Lumayan sulit mencari rumah sewa di sana, hingga akhirnya suamiku menemukan sebuah rumah yang nyaman dan cukup besar di Kampung Langansari. Di depan rumah itu ada sebatang pohon mangga dan sebuah ayunan yang terbuat dari bekas ban mobil. Dinding depan rumahnya ditempeli keramik merah. Ada 2 tiang penyangga utama di bagian depan. Lantai keramiknya berwarna putih. Perabotan di rumahnya sudah lengkap. Ada 3 kamar, 1 dapur, dan 1 kamar mandi yang sudah menggunakan air jet pump. Rumahnya nyaman ya, Pak? Kataku sambil memperhatikan sekeliling. Iya, Mah. Di daerah sini juga sejuk. Kalau pagi bisa nongkrong sambil memandangi Gunung Pulosari. Jawabnya. Mah, aku mau mainan ayunan ya, kata Rani, anak perempuanku. Iya, Nak, hati-hati. Aku mengelus rambutnya. Tepat di depan rumah memang terpapang jelas Gunung Pulosari yang menjadi ikonnya Pandeglang. Betul, Pak Andro. Dulu yang pernah sewa di sini juga merasa nyaman, kata Pak Kusir. Kata Pak Kusir, orang yang punya rumah. Kebetulan, dia memiliki 2 rumah di kampung itu. Jadi yang satunya selalu ia sewakan. Oh iya, Pak, silakan isi 2 kamar ini. Sementara kamar yang paling ujung, ia menunjuk sebuah kamar yang dekat dengan dapur. Nah, yang itu kamarnya saya kunci karena masih direnovasi dan belum selesai, ucapnya. Oh iya, Pak, timpal suamiku. Kami memeriksa semua ruangan rumah itu, dari mulai ruangan tamu sampai ke kamar mandi. Semuanya terawat dengan baik. Sebuah kamar yang dekat dengan dapur terkunci dengan rapi, dan aku tidak pernah curiga sedikit pun kalau kamar itu kelak akan membawa petaka bagi keluargaku. Suamiku sering pulang malam karena lembur. Malam itu, dia menelponku minta dimasakkan nasi goreng. Rani, anakku yang berumur 5 tahun, sudah tidur pulas. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam saat aku sibuk masak nasi goreng di dapur, dan tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Kulihat dari balik tirai jendela, ternyata suamiku. Pah, baru aja aku selesai masak. Aku mencium tangannya. Wanginya. Dia mengenduskan hidungnya. Segera aku hidangkan nasi goreng di atas meja. Mas Andro makan dengan lahap. Ada kecap nggak, Mah? Tanya suamiku. Oh, ada, Pah. Setelah kuserahkan botol kecap padanya, tiba-tiba smartphoneku berdering di kamar. Sebentar, Pah, ada telepon, ucapku. Kurai smartphoneku yang tergeletak di atas kasur. Halo? Mah, maaf aku telat pulang ya. Masih ada urusan di kantor. Nggak apa-apa, tidur saja dulu, nanti kubangunkan, ucapnya. Bukankah barusan suamiku sudah pulang? Lalu siapa sekarang yang ada di dapur? Jelas-jelas aku lihat dia adalah suamiku, gumamku. Aku sangat mengenalinya, bahkan bau parfumnya pun sama. Sebelum ku jelaskan apa yang sedang terjadi, telepon langsung terputus. Mungkin karena sinyal jelek. Suara sendok yang beradu dengan piring dapat ku dengar jelas. Dia masih di dapur makan dengan lahap. Mah, ambilin air minum dong, suruhnya. Mah, ngapain sih di kamar? Papa haus nih, lanjutnya. Aku beberapa kali menekan nomor telepon suamiku, tapi tetap tidak dapat tersambung. Mah, panggilnya. Suaranya sekarang berubah, bukan lagi seperti suamiku, lebih menyerupai suara kakek-kakek. Sambil ketakutan, aku mengintipnya dari balik pintu kamar. Kulihat orang yang menyerupai suamiku masuk ke dalam kamar yang tidak kami tempati. Aneh, aku tahu betul kamar itu dikunci, tapi kenapa lelaki itu masuk dengan mudah? Kulihat bagian bawah kakinya. Astaga, kedua kakinya tidak menyentuh tanah. Keesokan harinya, aku dan suamiku mendatangi Pak Kusir. Kepadanya, kami menceritakan kejadian semalam. Kami mau lihat ada apa di kamar itu, Pak, tanyaku. Iya, boleh. Pak Kusir tersenyum ramah. Ia membuka kamar itu.
Memang benar katanya, ruangan itu masih direnovasi. Keramiknya banyak yang pecah, dindingnya retak, langit-langit pun bolong. Ruangan itu kosong, tidak ada apa-apa. Semalam, istri saya didatangi setan, Pak. Mana istri saya lagi hamil tua. Nada bicara suamiku meninggi. Waduh, setan? Tanya Pak Kusir. Iya Pak Kusir, dia menyerupai suamiku dan masuk ke dalam kamar ini, sautku. Selama ini tidak pernah ada setan di kampung kami, Pak. Barangkali karena Bapak pendatang, kata Pak Kusir. Lalu bagaimana cara mengusirnya, Pak? Tanya suamiku. Banyak berdoa saja, Pak. Pastikan istri Bapak jangan sering melamun, sebab setan sangat mudah merasuki orang yang melamun, jawabnya. Oh iya Pak, Bapak juga jangan khawatir, saya akan bantu usir setan itu, ucap Pak Kusir. Caranya bagaimana? Tanya suamiku. Nanti sore saya akan kesini lagi, Pak. Saya harus lakukan beberapa ritual terlebih dahulu, jawab Pak Kusir. Sorenya, Pak Kusir datang lagi ke rumah. Ia membawa garam yang dibungkus plastik putih. Ia menaburkan garam tersebut ke seluruh ruangan rumah. Bibirnya bergumam membaca mantra yang tidak bisa kudengar. Bukan hanya sekeliling rumah saja, tapi juga halaman rumah. Aku benar-benar tidak menyangka kalau Pak Kusir ini ternyata sakit juga. Dari penampilannya, dia seperti orang biasa. Ia sering menggunakan sarung dan baju partai yang sudah lusuh. Juga tidak ketinggalan peci hitam yang sudah kemerah-merahan karena dimakan usia. Setelah garam ditaburkan, ia duduk sila di belakang rumah. Aku dan suamiku menyaksikannya dari balik pintu jendela dapur. Butiran menyan dibakar hingga asapnya mengepul. Pak Kusir pun lalu berdiri membelakangi pandanganku. Kulihat Pak Kusir tertunduk. Sesekali ia berbicara seperti ada seseorang yang sangat ia segani di hadapannya. Samar-samar, ku dengar ia mengucapkan sesuatu. Nuhun bah, tutur Pak Kusir sambil mengangguk. Kemudian, ia duduk sila kembali, membakar menyan dan menaburkan garam ke sembarangan arah. Aku penasaran dengan siapa ia mengobrol. Dan sesaat kemudian, ia menghampiri kami sambil tersenyum. Bagaimana Pak? Tanya suamiku. Aman Pak, makhluk gaib itu tidak akan lagi mengganggu keluarga Bapak, jawab Pak Kusir. Aku menghembuskan napas lega mendengar penjelasan Pak Kusir. Saat itu, aku berharap tidak akan ada lagi kejadian mistis di rumah itu. Namun pada suatu pagi, saat aku hendak menyapu halaman rumah, ku temukan banyak kembang kantil berserak di sekeliling rumah. Dilihat dari bentuknya, sepertinya masih segar. Barangkali seseorang menaburnya tadi malam. Aku mulai khawatir. Aku takut hal ini menjadi pertanda buruk. Aku sangat terkejut saat melihat kembang kantil bukan hanya berserak di halaman rumah, tapi juga di dalam ruangan. Aku berusaha menyapu kembang-kembang itu, dan yang paling banyak kutemukan di bawah ranjang Rani. Aku semakin khawatir saja. Mah, kok rumah kita banyak sampah? Rani pun terbangun dan menghampiriku. Itu namanya kembang kantil sayang. Mama juga enggak tahu kenapa tiba-tiba banyak kembang. Sebentar ya, Mama bersihkan dulu, jawabku. Segera ku bersihkan kembang kantil itu. Ku masukkan kembang-kembang itu ke dalam karung, lalu membakarnya di belakang rumah. Saat sedang membakar kembang kantil, dari balik pepohonan, ku lihat seorang kakek mengenakan baju lengan panjang dan celana hitam. Seluruh rambutnya terlihat sudah memutih. Kakek itu menatap ke arahku dengan tatapan tajam. Siapa dia? Buru-buru, aku masuk lagi ke dalam rumah. Tatapan kakek itu membuatku takut. Aku dan Mas Andro mendatangi rumah Pak Kusir untuk protes lagi tentang kejadian janggal yang kualami, tepatnya tentang kembang kantil tempo hari. Setibanya di sana, kami dipersilakan duduk di atas sofa yang sudah usang penuh dengan sobekan di sana-sini. Ruang tamu Pak Kusir terbilang sederhana. Dindingnya warna putih yang sudah memudar. Ada sebuah retakan pada dinding itu. Bisa jadi karena gempa bumi atau memang sudah dimakan usia. Sebuah foto berbingkai coklat dipajang pada dinding. Dapat kupastikan kalau foto itu adalah Pak Kusir dan istrinya waktu masih muda. Dari dapur, kulihat Maisah, istrinya Pak Kusir, membawa 2 toples rengginang dan seteguk kecil air putih. Dengan ramah, ia mempersilahkan kami untuk mencicipi makanannya.
Pak Kusir duduk berhadapan dengan suamiku. Dengan berapi-api, suamiku menceritakan kejadian janggal di rumah yang kami sewa. Wah, sudah ada kembang kantil? Iya Pak, emangnya kenapa? Tanyaku. Itu pertanda baik Pak. Artinya makhluk gaib itu sudah pergi dari rumah. Senyum Pak Kusir mengembang, menampakkan giginya yang hitam berselang putih. Masa sih Pak? Bapak nggak bohong kan? Tanyaku. Entah kenapa aku curiga. Iya Bu, kalau ada kembang kantil itu pertanda baik. Maisah membela suaminya. Walau ragu, aku dan suamiku mencoba untuk percaya. Sebenarnya ingin sekali kami pindah dari rumah itu, tapi sangat sulit mencari rumah sewa di sana. Setelah mencicipi makanan ringan, kami lekas pamit. Pak Kusir dan Mak Isah mengantar sampai pagar rumahnya. Pah, mereka nggak punya anak ya? Entah kenapa, tiba-tiba pertanyaan itu terlintas dalam benakku. Kayaknya nggak deh Mah, atau mungkin saja anaknya sudah berkeluarga, timpal Mas Andro sambil terus jalan. Lokasi rumah yang kami sewa memang berada di ujung kampung, terpisah dengan pemukiman warga. Jadi, kalau jalan kaki ke rumah Pak Kusir lumayan membuatku lelah. Tapi aku nggak lihat foto anaknya, Pak. Tanyaku. Iya juga sih. Ya sudah, bukan urusan kita. Yang penting kita nggak diganggu makhluk gaib itu, jawab suamiku. Aku pun mengangguk, sesekali berjinjit melangkahi jalan yang becek. Sore itu, hujan turun dengan deras. Aku bermain petak umpet bersama Rani. Awalnya, permainan itu berjalan baik-baik saja. Hingga malapetaka datang saat giliran anakku yang bersembunyi. Aku duduk di atas tempat tidur, menutup mata sambil menghitung mundur. Mama hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Siap gak siap, Mama datang, ucapku. Di mana ya anak Mama? Aku melangkah keluar kamar sambil memegangi perutku yang buncit. Ku cari di dapur. Aku yakin, biasanya Rani bersembunyi di bawah meja makan, tapi tidak ada. Atau dia sembunyi di kamar mandi. Ku cari di sana, tetap tidak ada. Mama, Mama, ku dengar suara itu dari kamarnya. Mama datang nih. Aku berjalan menuju kamarnya. Rani, panggilku. Ku buka perlahan pintu kamar anakku. Di mana ya anakku yang cantik? Panggilku. Ku tengok di kolong ranjang, tidak ada. Di belakang tirai jendela pun tidak ada. Di belakang pintu tidak ada. Dan di dalam lemari pun tidak ada. Aku mulai panik. Rani, kamu di mana nak? Panggilku. Mama sini mah. Suaranya terdengar lagi sambil tertawa. Langkah kakinya yang mungil ku dengar di ruangan tamu. Ran, aku periksa di belakang sofa, tapi tetap tidak ada. Mah, tolong mah, teriaknya. Suaranya memenuhi ruangan rumah. Rani, kamu di mana nak? Panggilku lagi. Itu teriakan terakhir Rani. Anakku menghilang entah kemana. Sudah aku cari ke seluruh ruangan rumah, tapi tetap tidak ada. Segera aku telepon suamiku. Tanganku bergetar hebat sambil menangis panik. Pah, Rani hilang pah, ucapku. Maksud kamu? Tanya suamiku. Aku tadi main petak umpet sama Rani, dan dia hilang begitu saja pah, jawabku. Astaga, oke, kamu tenang ya, aku pulang sekarang, jawab suamiku lagi. Dan saat suamiku datang, ia langsung meminta Pak Kusir untuk membuka kamar yang sedang direnovasi. Tapi hasilnya nihil. Rani tidak ada di sana. Aku menangis dan sangat panik. Aku takut tidak dapat bertemu dengan anakku lagi. Aku mau lapor polisi, ujar suamiku. Mereka tidak akan bisa membantu Pak. Ini urusan gaib. Aku bisa mencari keberadaan anak Bapak, tapi aku butuh waktu sekitar 3 hari. Aku harus melakukan beberapa ritual terlebih dahulu, ujar Pak Kusir. 3 hari berlalu, anakku belum juga ditemukan. Aku tidak mau meninggalkan rumah itu sebelum Rani kembali. Di hari keempat, tepatnya malam Jumat, Pak Kusir datang ke rumah. Ia membawa 2 ekor ayam hitam. Aku yakin dia pasti akan melakukan sesajen untuk menemukan anakku.
Ia membuka kamar yang selalu dikunci. Kemudian, ia mengunci dirinya dari dalam. 2 jam berlalu, aku dan suamiku menunggu dari luar dengan perasaan cemas. Tiba-tiba saja, terdengar suara jeritan Rani dari dalam kamar. "Mama, Ma," panggilnya. "Rani, Rani." "Pak Kusir, buka pintunya, Pak," bentakku. Pak, buka pintunya, Pak." Suamiku menggedor pintu kamar itu. Pak Kusir kemudian muncul dari dalam kamar sambil membopong Rani. "Rani," aku tak henti menangis melihat kondisinya yang sangat lemas. Tidak ingin kejadian serupa menimpa kami lagi. Aku dan suamiku memutuskan untuk kembali ke Jakarta walau tugasnya belum selesai. Setelah kami kembali ke Jakarta, kukira semuanya sudah selesai, tapi ternyata belum. Banyak kejanggalan yang terjadi pada anakku. Aku sering mendengar Rani di kamarnya mengobrol sendirian. Seperti malam itu, biasanya Rani sudah tidur pulas. Aku malah mendengar dia tertawa dan berlarian di kamarnya seperti sedang bermain dengan seseorang. "Rani," aku membuka pintu kamarnya. Kulihat rambutnya acak-acakan. Selimutnya tergeletak di lantai. Ia menoleh ke arahku. "Iya, Mah. Kamu ngomong sama siapa tadi?" tanyaku. "Aku ngomong sama temen, Mah," jawabnya. "Apa? Teman? Mana?" tanyaku. "Itu, Mah." Rani menunjuk ke pojok atas dinding kamarnya. Aku tidak melihat siapapun di sana. Tapi sebisa mungkin aku tetap berpikir yang baik-baik. Mungkin anakku sedang berimajinasi. "Tidak ada kok, Nak," ucapku. "Masa sih Mama gak lihat? Tuh, sekarang dia di belakang Mama loh," ucapnya. "Ah, kamu pasti lagi bohongin Mama ya?" Aku tersenyum sambil mengelus rambutnya. Jangan sentuh Mamaku," Rani seperti membentak seseorang. "Rani, jangan bercanda ah," kataku dengan wajah ketakutan. "Gak bercanda, Mah. Emang ada teman aku di sini," jawabnya. "Teman? Apakah makhluk gaib itu masih mengikuti keluargaku?" Aku merasa harus bicarakan hal ini dengan Mas Andro. Ku suruh Rani untuk tidur. Pintu kamarnya perlahan kututup. Namun sesaat sebelum pintu sempurna tertutup, kulihat Rani berdiri di atas kasurnya. Kedua kakinya melayang. "Rani," panggilku. "Iya, Mah." Ia menoleh ke arahku. Aneh. Tadi jelas-jelas aku melihat kedua kakinya melayang. Tapi sekarang dia berdiri dan menyentuh kasur. "Lekas tidur," kataku singkat. Segera ku tutup rapat pintu kamarnya. Bukan kejadian itu saja yang membuatku semakin cemas dengan keadaan Rani. Dia juga sudah membawa makanannya ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Jendela kamarnya juga ditutup rapat, sehingga aku tidak bisa melihat apa yang ia lakukan di dalam kamarnya. "Rani, malam ini kita makan bareng ya sama Papa." Suatu hari, aku memaksanya untuk makan bersama. "Gak mau, Mah," jawabnya. "Loh, kenapa? Udah lama Mama gak makan bareng sama kamu." Aku memangku tubuh kecilnya dan membawanya ke meja makan. Dia duduk sambil tersenyum ke arahku. "Rani suka daging ayam kan?" ucap Mas Andro, menyodorkan paha ayam goreng ke piring Rani. "Rani masih kenyang, Pak," jawabnya. "Mama belum lihat kamu makan seharian," ucap suamiku. Aku memaksanya untuk memakan daging ayam. Dia malah melemparkan daging itu dan membanting piring. Kemudian berlari ke kamarnya. Ku dengar suara pintunya dikunci. Aku tertunduk. Mas Andro memelukku dari samping. "Nanti kita cari solusinya ya," kata suamiku. Suamiku belum pulang dari kantor. Tadi sore ia bilang akan lembur sampai larut malam. Di luar hujan sangat deras. Mas Andro sempat menelponku dan meminta dibuatkan nasi goreng. Namun saat hendak memasak, perutku tiba-tiba mulas. Aku menahan perut bagian bawah dengan tangan kanan. Ku panggil berkali-kali Rani untuk mengambilkan smartphoneku. Tapi dia tidak menyahut, malah terus bermain di kamarnya. Aku meringis menahan sakit dan ambruk terlentang di lantai. "Tolong, tolong!" Suaraku parau menahan sakit yang semakin menjadi-jadi hingga terjungkal ke lantai. Rani sama sekali tidak mendengar jeritanku. Ia malah asik tertawa di dalam kamar. Aku menarik napas dalam dan mengembuskannya.
Sesaat kemudian, kulihat Rani keluar dari dalam kamar. Ada yang berbeda darinya. Kedua matanya merah, senyumnya mengerikan, seperti ada yang mengendalikannya. "Wah, aku mau punya adik," kata Rani. Tanpa kuduga-duga, Rani meraih sebuah pisau dari keranjang buah. Ia mendekat ke arahku. "Ayo, cepat keluar adik. Kakak bantu ya," kata Rani. Dia menyodorkan pisau ke perutku. "Nak, jangan nak, jangan," bentakku. Keringat sempurna membasahi seluruh wajahku. "Cepat, keluar adikku. Nanti kita main bareng," ucap Rani lagi. Mata pisau menyentuh perutku. Kemudian ia menekan pisau tersebut hingga melukai permukaan kulit. Aku berteriak kesakitan sambil menangis. Pisau itu menyayat dari bagian bawah sampai ke atas perut. Darah mengucur membasahi lantai. Tolong, Vira, astaga. Untung saja saat itu suamiku datang. Ia langsung menepis pisau yang ada di tangan Rani, kemudian membopongku ke mobil. Ia mengemudikan mobil dengan sangat cepat karena panik, sementara aku masih mengarang kesakitan di kursi belakang. Rani duduk bersama ayahnya di kursi depan. Tidak ada kesedihan di wajah Rani. Ia malah menoleh ke arahku sambil senyum-senyum sendiri. Sesekali, kulihat Mas Andro melirik Rani dengan wajah cemas. Mungkin ia semakin bingung setan apa yang mengendalikan Rani sampai hendak membunuh ibunya sendiri. Sesampainya di rumah sakit, petugas rumah sakit langsung membawaku ke ruang bersalin. Untung saja aku masih bisa diselamatkan dan bayiku juga lahir dengan selamat. Tapi akibat luka sayatan di perut, aku harus menjalani beberapa perawatan di rumah sakit. Mas Andro ingin Rani ditangani oleh seorang psikiater. Aku setuju, karena memang semakin hari tingkah Rani semakin aneh saja. Seperti ada yang mengendalikannya. Rani didudukkan di atas sofa di kamarnya. Aku dan Mas Andro ikut mendampingi Rani. Bu Hera, seorang psikiater, mencoba untuk berkomunikasi dengan anakku. "Rani sayang, panggil saja aku Bunda Hera. Bunda akan menemani kamu hari ini. Bunda mau ngajak Rani main sebuah game. Ayo, ikuti Bunda. Pejamkan mata Rani ya, anak pintar. Tarik napas dalam-dalam ya, lalu hembuskan," ucap Bu Hera. "Nah, Bunda mau nanya, katanya kamu punya teman ya?" tanya Bu Hera. "Iya Bunda," jawabnya. "Memang siapa dia?" tanya Bu Hera. "Namanya Danyang Bunda," jawabnya. Aku menutup mulut, kaget sekaligus sedih mendengar pengakuan anakku. Jadi selama ini ada makhluk gaib yang mengikutinya. "Dia asalnya dari mana?" tanya Bu Hera lagi. "Dari kamar Bunda," jawab Rani. Kamar ini?" tanya Bu Hera lagi. Bukan. Suara Rani berubah menakutkan. Jelas itu suara lelaki dewasa. Mata Rani melotot merah. Ia menghentakkan lengannya. Seketika, aku, Mas Andro, dan Bu Hera terpental ke belakang hingga menabrak dinding kamar. Setelah kejadian itu, Bu Hera tidak mau lagi datang ke rumah. Ia benar-benar ketakutan. Sementara itu, tingkah Rani semakin mengkhawatirkan. Seperti sore itu, sengaja kuintip pintu kamarnya yang tidak dikunci. Dan betapa terkejutnya saat kulihat Rani sedang menggigiti leher kucing. Entah dari mana kucing itu ia dapatkan. Dengan haus, ia menyobek leher kucing dan darahnya muncrat mengotori tempat tidur. "Rani, kamu apa-apaan?" bentakku. Kurebut bangkai kucing dari genggamannya. Dia menangis, meminta bangkainya dikembalikan. Sekitar mulutnya berlumuran darah. Kulempar bangkai tersebut ke tong sampah. Aku langsung menggendong Rani ke kamar mandi untuk memandikannya. Tidak kuasa menahan sedih, air mataku pun meleleh. "Kamu kenapa jadi kayak gini sekarang, Nak? Mama sedih liatnya," ucapku. Aku dan Mas Andro duduk di ruang tamu, sementara Rani dan Dika, anak bungsuku, sedang tidur siang. Segelas teh kusuguhkan ke hadapan suamiku. Wajahnya terlihat kebingungan. Kami sedang memikirkan keadaan Rani yang semakin parah. Rani bahkan sudah membunuh kucing tetangga. Ia tidak memakan dagingnya, melainkan hanya menghisap darah kucing tersebut.
Anakku juga lebih senang memakan tulang ayam yang sudah kubuang ke tempat sampah. Kita coba ruqyah saja, Mah, ucap suamiku. Diruqyah? Anak kita masih kecil, aku takut kenapa-napa, jawabku. Tapi kita nggak punya cara lain, Mah, ucap suamiku lagi. Aku lihat di TV, orang yang diruqyah bisa sampai muntah-muntah. Aku takut tubuh Rani belum kuat. Aku mengerutkan kening sambil terus menimang-nimang anakku. Kita tanya Ustadz Rojidun dulu saja, kalau memang bisa. Apa salahnya kita coba, ujar suamiku lagi. Aku tak menimpalinya. Jujur, saat itu aku sangat khawatir kalau sampai terjadi apa-apa sama Rani. Mas Andro kemudian menelpon Ustadz Rojidun, seorang ahli ruqyah di Jakarta. Ia menjelaskan beberapa hal aneh yang dialami Rani, termasuk kejadian supranatural beberapa hari yang lalu. Besok bisa, Tat? Kebetulan saya ada di rumah, kata suamiku. Iya, saya tunggu besok jam 3 sore ya, Tat. Ia menutup telepon. Besok kita ruqyah Rani, ujar suamiku. Tapi, Pah, jawabku. Percaya sama aku, Rani akan baik-baik saja, Mah, ucapnya. Sebuah karpet digelar, Rani dikerudungi. Aku sangat kasihan padanya. Wajahnya pucat, tubuhnya melemas. Tidak ada lagi keceriaan di wajahnya. Setan yang mengendalikan tubuhnya harus benar-benar dikeluarkan. Ustadz Rojidun membacakan ayat Quran dan meniupkannya pada kepala anakku. Sontak saja, Rani berteriak kesakitan. Pak, cukup, Pak, kataku cemas. Mah, biarkan Ustadz menyelesaikan ruqyahnya. Kamu mau anak kita sembuhkan, ucap suamiku. Tapi aku kasihan sama Rani, Pak, jawabku. Lebih kasihan lagi kalau dia terus-terusan diikuti setan, Mah, jawab suamiku lagi. Rani menjerit-jerit kemudian memuntahkan lendir berwarna merah. Dia berdiri sambil menampakkan wajah merah. Siapa kau? Kata Ustadz Rojidun. Jangan ganggu aku. Rani lagi-lagi mengeluarkan suara lelaki dewasa. Keluar dari tubuh anak ini, bentaknya. Tidak, bentak Rani. Aku menangis terisak-isak di pelukan suamiku. Ustadz Rojidun meraih segelas air putih di hadapannya. Disemburkan air itu pada wajah anakku, membuatnya tiba-tiba jatuh tidak berdaya. Sebenarnya memang ada makhluk gaib yang mengikuti anakmu, Pak, kata Ustadz Rojidun. Apa sekarang makhluk itu sudah pergi dari tubuh anakku, Pak Ustadz? Tanya suamiku. Iya, dia sudah keluar. Perbanyak berdoa dan membaca Al-Quran agar anak Bapak terhindar dari gangguan makhluk gaib, ucap Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz, kami akan melakukannya, jawab suamiku. Setelah selesai, Rani dibopong ke atas tempat tidurnya. Ia tidak sadarkan diri. Kata Ustadz Rojidun, itu hal biasa. Nanti ketika Rani bangun, dia akan sehat kembali karena makhluk gaib sudah pergi dari tubuhnya. Sesuai arahan Pak Ustadz Rojidun, jam 3 malam, aku sengaja bangun untuk sholat tahajud. Aku senang Rani tidur dengan pulas. Ia tidak lagi tertawa-tawa dan bermain sendiri tengah malam. Ku gelar sajadah di ruang tamu. Ku kenakan mukena. Perlahan ku coba untuk kusyuk. Tapi saat masih rakaat pertama, ku dengar pintu terkuak. Langkah kaki mendekat ke arahku. Sebisa mungkin, aku berusaha untuk tetap kusyuk. Pikirku, mungkin Rani terbangun dari tidurnya. Saat aku memasuki rakaat kedua, langkah kaki itu menghilang. Aku tidak lagi mendengarnya lagi. Dan entah dari mana datangnya, saat ku bangun dari sujud, tiba-tiba Rani sudah berdiri di hadapanku sambil tersenyum mengerikan. Sorot matanya tajam. Aku terkejut hingga terjungkal ke belakang. Rani, ngagetin saja. Mama kan lagi sholat, ucapku. Mas Andro mengajakku dan anak-anak untuk berkunjung ke rumah orang tuanya di Bogor. Tentu saja, aku sangat senang karena setidaknya bisa melupakan sebuah kejadian aneh yang kualami akhir-akhir ini. Rumah mertuaku terbilang cukup nyaman. Ada 2 batang pohon rambutan yang rindang di depan rumahnya dan halaman kecil yang ditumbuhi rumput hias. Setibanya di sana, Bu Fatimah, nama mertuaku, menyambut kedatangan kami di depan pintu rumahnya. Di rumah sederhana itu hanya tinggal dia seorang diri, sedangkan Pak Husen, suaminya, sudah lama meninggal. Rani,
"Apa kabar sayang?" sapa mertuaku ramah. Rani langsung memeluk neneknya. "Rani kangen sama nenek." Bu Fatimah mengusap rambut Rani dan mencium pipinya. Seperti biasa, kami memang lebih suka lesehan di beranda rumah sambil menggelar tikar ketimbang duduk di sofa ruang tamu. Mas Andro membawa sesisir pisang Ambon dan seteko air putih dari dapur, kemudian menyuguhkannya. "Rani mau pisang, Nak?" Bu Fatimah mencomot pisang itu dan memberikannya pada Rani. "Enggak, Nek." Rani menggelengkan kepala. "Akhir-akhir ini Rani aneh, Bu." Mas Andro membuka obrolan. "Aneh kenapa maksud kamu?" tanya nenek Rani. "Seperti ada makhluk gaib yang mengikuti Rani," ucap Mas Andro. "Waduh, kamu sudah obati?" tanya ibunya. "Sudah berkali-kali, Bu, tapi tetap seperti itu. Kali ini aku yang menimpali. Dia juga sudah kami ruqyah, tapi tetap saja seperti itu, Bu," kataku sambil mencomot pisang Ambon. "Rani pernah hilang ya dulu?" tanya Bu Fatimah. "Iya, Bu." Mas Andro terlihat serius. "Kamu coba deh datang ke tempat kejadian saat dia hilang. Siapa tahu ada petunjuk di sana." Saran mertuaku cukup masuk akal. Aku sudah curiga dari awal kalau anakku memang ada yang mengikuti, atau lebih parah lagi ada makhluk gaib yang mengendalikannya. Aku dan Mas Andro mengangguk. Mungkin apa salahnya mencoba saran Bu Fatimah. "Oh ya, tapi bayimu baik-baik saja kan? Sini, ibu mau gendong." Aku menyerahkan Dika pada mertuaku. Kemudian ia ditimang-timang. Aku sangat beruntung punya ibu mertua sebaik Bu Fatimah. Seminggu setelah kembali dari Bogor, aku mengalami kejadian mencekam lagi. Saat sedang menyusui, ku dengar seseorang mengetuk pintu rumah. Semakin lama, ketukan itu semakin kuat tanpa ada suara yang memanggil dari luar rumah. Aku buru-buru meletakkan bayiku di tempat tidurnya dan bergegas untuk membukakan pintu. "Mah, jangan dibuka." Rani muncul dari dalam kamarnya dengan wajah ketakutan. "Kamu tahu itu siapa?" tanyaku. Rani mengangguk. Pintu itu bukan lagi diketuk, tapi digedor-gedor. Saat itu siang bolong dan aku rasa tidak mungkin ada setan. "Itu siapa, Ran?" tanyaku. "Danyang, Mah, temanku. Dia lagi marah sama aku," jawab Rani. Aku terkejut dengan ucapan Rani. Kemudian bergegas menggendongnya, membawanya ke dalam kamar. Lalu kuhubungi Mas Andro agar cepat pulang. "Pak, makhluk gaib itu datang lagi ke rumah kita," ucapku. "Ah, Rani bagaimana?" tanya Mas Andro. "Dia baik-baik saja, Mas. Sudah kubawa ke kamar," jawabku. Namun saat aku menoleh ke arah Rani, ia tiba-tiba menghilang lagi. Rani, panggilku. Mas, Rani gak ada, Mas," ucapku dalam telepon. "Mama," kulihat ia melayang di atas sambil tersenyum padaku. "Ya ampun, Rani," ucapku. "Mas, panggil Ustadz Rojidun lagi, Mas," suruhku. "Iya, Mah, baik, kamu jangan panik, tetap tenang ya," ucap suamiku. Kulihat Rani masih melayang di atas sambil melambaikan tangan padaku. "Mah, ayo sini, main sama Danyang. Dia sudah baikan sama aku, Mah," ujarnya. Sesaat kemudian, teleponku berbunyi lagi. "Mah, Ustadznya meninggal kemarin," ucap Mas Andro. Astaga, aku menutup mulut. Pah, cepat pulang sekarang," suruhku. "Iya, Mah, kamu tenang saja ya, jangan panik. Papa sudah di jalan," ucap Mas Andro. Sesaat kemudian, benda-benda kecil dalam kamarku terpental ke sembarangan arah. Aku berusaha melindungi bayiku dari benda-benda tersebut. Rani malah terbahak-bahak melihat kepanikanku. "Cukup, Nak, cukup. Turun," kataku. "Bawa adikku ke sini, Mah." Rani menunjuk bayiku. "Jangan, Ran, jangan," ucapku. "Berikan adikku, Mah." Dia marah, lalu berteriak membuat cermin di kamarku pecah berantakan. Segera aku bawa bayi keluar dari dalam kamar untuk menghindari pecahan kaca. Aku tidak berani masuk ke dalam rumah sampai Mas Andro pulang. Dan sesaat kemudian, Mas Andro datang dengan tergesa. Dengan hati-hati, kami memeriksa kamar. Di sana, Rani sudah terkapar tidak sadarkan diri, sedangkan kamarku berantakan tidak berubah. Aku
mendapatkan sebuah isyarat dari mimpiku, tapi aku tidak mampu untuk menafsirkannya. Dalam mimpi itu, ada Pak Kusir dan istrinya sedang berada di ruangan tamu, tepatnya di rumah yang pernah kusewa. Ia memeluk istrinya dari belakang sambil mencium pipinya. Mereka tampak masih muda. Foto-foto pernikahan berwarna hitam putih terpajang di ruangan itu. "Semoga kita cepat dikaruniai seorang anak ya," kata Pak Kusir. "Iya, aku mau anak kita perempuan," jawab Maisah. "Lucu juga ya kalau punya anak perempuan," kata Pak Kusir kembali mencium pipi istrinya. Namun, setelah itu, tubuhku seperti masuk ke dalam kumparan cahaya yang menyilaukan mata. Dan pada sebuah waktu yang entah berantah, aku melihat Pak Kusir yang sudah menua. Ia masuk ke dalam sebuah kamar yang dulu sering dikunci. Kamar misterius itu. Ia membawa sesajen seperti buah-buahan, ayam hitam, dan nasi kuning. Dari dalam dinding kamar muncul sosok makhluk mengerikan. Badannya tinggi besar, penuh dengan bulu hitam, bertaring, kukunya juga panjang. "Abah, tolong berikan hamba keturunan," kata Pak Kusir sambil bertunduk. Aku tidak dapat mengingat dengan jelas apa selanjutnya yang dikatakan oleh makhluk yang dipanggil oleh Abah oleh Pak Kusir. Mimpi itu bukan hanya sesekali datang dalam tidurku, tapi sampai 3 kali. Di mimpi kedua dan ketiga, aku melihat Pak Kusir rajin memberi sesajen di dalam kamar itu. Aku sudah menceritakan tentang mimpi ini pada Mas Andro, tapi dia hanya menganggap itu bunga tidur saja. Katanya, hanya orang bodoh yang percaya pada mimpi. Dia memang orang yang tidak pernah mau percaya pada isyarat mimpi. Sungguh waktu itu, aku sangat penasaran. Pesan apa yang tersirat dalam mimpiku? Aku berdiri di depan kaca jendela rumah, sambil menggendong bayi. Kulemparkan pandangan keluar jendela. Di depan rumahku ada sebatang pohon mangga yang dahannya dipasangi ayunan. Di sana, Rani sedang anteng main ayunan. Aku harus rajin memperhatikan tingkahnya, karena takut dia melakukan hal tak wajar lagi, seperti membunuh kucing. Beberapa saat kemudian, seseorang mengetuk gerbang rumah. Aku menghampirinya dan membukakan pintu gerbang. Ternyata seorang kurir yang mengantarkan paket untuk Mas Andro. Saat sedang menandatangani dokumen serah terima, si kurir tersebut tiba-tiba ketakutan. Wajahnya pucat. Ia melihat ke arah Rani yang sedang main ayunan. "Ada apa ya, Mas?" tanyaku. "Enggak, Bu. Sudah tanda tangannya." Ia tampak buru-buru. "Mas, lihat apa?" Aku penasaran. Bukannya menjawab, ia malah langsung pergi begitu saja, tanpa permisi. Penasaran, aku menghampiri Rani di bawah pohon. Tidak ada yang aneh darinya. Ia tersenyum manis padaku, kemudian mengayun kembali. Aku heran kenapa kurir tadi ketakutan melihat anakku. Apakah dia melihat sesuatu yang menakutkan? Entahlah, aku tidak mau ambil pusing. Di dalam rumah, ku buka paket pesanan Mas Andro. Kotak paket itu tidak terlalu besar, seperti kotak sepatu. Dan betapa terkejutnya saat ku lihat isi paket tersebut. Ada sebuah keris dan secarik kertas berisi mantra-mantra dalam bahasa Jawa. Aku yakin benda mistis ini dibeli Mas Andro untuk mengusir makhluk gaib dalam diri Rani. "Mama," aku terkejut. Kenapa tiba-tiba saja Rani berdiri di hadapanku? Barusan dia main ayunan dan tidak ku dengar suara pintu saat dia masuk. Rani tersenyum kepadaku. "Apa itu, Mah?" ucap Rani. Sontak saja ku masukkan kembali keris itu ke dalam kotaknya. Bukan apa-apa, Nak. Ini barang pesanan Papa," jawabku. "Coba Rani mau lihat." Tangannya menggapai kotak yang kupegang. "Jangan, Rani, jangan. Nanti dimarahin Papa," ucapku. Tumben, Rani menurut. Ia tidak memaksa ingin menyentuh keris itu. Segera ku simpan kerisnya di bawah tempat tidur, sedangkan Rani kembali main ayunan. Dan lagi-lagi hal ganjil itu pun terjadi. Saat Mas Andro pulang, lalu menanyakan keris pesanannya, tiba-tiba saja keris dan kertas mantra itu menghilang entah kemana. Di malam Jumat, aku sengaja mengaji Yasin karena dipercaya dapat mengusir setan. Namun lagi-lagi aku mengalami kejadian mencekam. Saat baru saja membaca beberapa ayat, ku dengar Rani dari dalam kamarnya berteriak kesakitan.
bahkan sampai pingsan. Aku pun panik dan langsung membawanya ke rumah sakit. Rani dibaringkan di ruang rawat inap. Aku dan Mas Andro menjaga di samping tempat tidurnya, sedangkan bayiku sudah tidur pulas. Untungnya pihak rumah sakit menyediakan tempat tidur untuk bayi. Dokter dan perawat bergantian memeriksa keadaan Rani sampai malam semakin larut, dan tidak terasa aku dan Mas Andro tertidur di samping Rani. Aku semakin khawatir karena sudah 2 minggu Rani tidak sadarkan diri. Kata dokter, Rani mengalami koma. Tapi jujur saja, aku yakin kalau ini ada kaitannya dengan gangguan makhluk gaib. Aku membujuk Mas Andro untuk mencari dukun yang bisa mengobati Rani. Kalau bisa dukun yang paling sakti, berapapun aku bayar asal Rani sembuh. Mas Andro berusaha untuk mencari informasi mengenai dukun tersebut. Mas Andro akhirnya mendapatkan informasi tersebut. Kami lantas memutuskan untuk membawa Rani ke sana. Apa boleh buat, memang semua upaya harus dicoba. Sepanjang perjalanan menuju rumah dukun, Rani tetap tidak sadarkan diri di pangkuanku. Sengaja aku tidak membawa Dika, bayiku. Ia kutitipkan pada ibu mertua. Mobil yang dikemudikan Mas Andro tiba di sebuah perkampungan. GPS menunjukkan kalau kami sudah tiba di tujuan. Mas Andro melambatkan laju mobilnya. Ia membuka jendela mobil, kemudian menanyakan kediaman Abah Yadi, dukun yang katanya terkenal sakti. Salah seorang lelaki berbaju partai menunjukkan rumah Abah Yadi. Katanya tinggal lurus saja ke ujung kampung, dan rumah Abah Yadi berada tepat di tikungan. Sebuah rumah panggung yang sudah usang. Ada seekor anjing yang sedang tidur di kolong rumah tersebut, dan suara deru mobil kami membangunkannya. Kami keluar dari mobil. Mas Andro dengan wajah cemas membopong Rani. Aku mengetuk pintu rumah Abah Yadi, berharap Abah Yadi sedang ada di rumah. Setelah 3 kali ketukan, ku dengar suara lantai bambu berderit. Itu pasti langkahnya. Pintu kemudian dibuka. Nampaklah seorang kakek tua yang giginya sudah tanggal semua. Ia menyengir pada kami, lalu mempersilahkan masuk. Tikar pandan digelar. Ruang rumah itu sangat sederhana. Hanya ada TV tabung 14 in yang diletakkan di atas lemari kayu yang sudah usang. Ada sarang laba-laba yang menjuntai di dalam lemari itu. Mungkin saja jarang dibersihkan. Belum saja aku cerita tentang keluhan, dia sudah terkejut duluan. Seperti ada yang membisik di telinganya. Ia mengangguk-angguk tanpa sebab. Aku dan Mas Andro saling tatap, heran dengan Abah Yadi ini. Kami tidak berani membuka obrolan karena Abah Yadi masih terlihat seperti mendengarkan sesuatu. Dia berdeham. "Aku mau jujur saja soal anak kalian," ucap Abah Yadi. "Iya, kenapa bah?" tanya Mas Andro. "Dari semenjak kalian pulang dari Pandeglang, dia sudah meninggal," ucapnya. Aku dan Mas Andro terkejut bukan main saat mendengar penjelasan Abah Yadi. "Yang benar saja bah, anak kami masih hidup. Abah lihat dia masih bernapas, malah dibilang sudah meninggal. Bagaimana sih?" Jelas saja aku marah. Abah Yadi menarik napas dalam, lalu menghembuskannya pelan. Dia pun masuk ke dalam kamar, dan sesaat kemudian dia muncul lagi dengan membawa sebuah wadah berisi kembang warna-warni. Ia meminta Mas Andro membaringkan Rani di atas tikar. Kembang tersebut lalu ditaburkan ke seluruh tubuh Rani. Sesaat setelah itu, tubuh Rani bergetar. Kedua matanya melotot. Aku dan Mas Andro pun panik. "Kenapa ini bah?" tanya Mas Andro. Tenang," kata Abah Yadi. Selang beberapa detik, Abah meminta Mas Andro untuk menyentuh tubuh Rani. Namun tubuh itu tidak dapat disentuh. Seperti ada bias pelangi yang terlihat, namun tidak dapat direngkuh. "Ini roh anakmu. Dia benar-benar sudah meninggal dan gentayangan. Roh Rani tidak mau jauh dari orang tuanya," ucap Abah Yadi. Aku dan Mas Andro menangis. Kami tidak kuasa melihat apa yang terjadi dengan Rani. "Lalu siapa itu Dayang yang kata Rani jadi temannya?" tanyaku sambil menangis. "Dia demit penghuni rumah yang pernah kalian sewa. Dia memang akrab dengan Rani, tapi dia tidak akan membahayakan kalian," ucap Abah Yadi. Mas Andro masih berusaha merengkuh tubuh Rani, tapi tetap saja tidak bisa. Rani memang sudah meninggal.
Ada hal yang harus kalian ketahui. Aku melihat ada seseorang yang melakukan ini semua, kata Abah. Mendengar hal itu, aku dan Mas Andro seketika menatap wajah Abah Yadi. Sesaat kemudian, kami saling pandang. Siapa, Bah? Memangnya siapa? Tanya suamiku. Kusir. Dia memanfaatkan anakmu untuk tumbal agar bisa punya keturunan. Bajingan. Suamiku mendelik marah. Perlahan tubuh Rani menjadi samar. Sesaat tubuh itu akhirnya menghilang. Bah, Rani kemana, Bah? Ucapku. Dia tidak akan kemana-mana. Saat kalian pulang nanti, dia pasti ada di rumah. Roh Rani enggan jauh dari kalian, ucapnya. Dan benar saja, saat kami tiba di rumah, Rani sudah anteng di atas ayunan. Ia malah menyapa kami sambil tersenyum ramah. Sontak saja, aku dan Mas Andro memeluknya sambil menangis. Besoknya, aku dan Mas Andro pergi ke Pandeglang untuk menuntut balas atas perbuatan Pak Kusir. Suamiku mengemudikan mobil dengan sangat cepat. Ia tidak sabar ingin memberi pelajaran pada lelaki tua itu. Sialnya, sesampainya di rumah Pak Kusir, dia dan istrinya sudah tidak tinggal di sana lagi. Kami malah menjumpai orang yang berbeda. Oh, semenjak istrinya hamil, Pak Kusir pindah rumah, entah kemana. Dan rumah ini sudah kami beli, kata seorang bapak parubaya yang menjadi pemilik baru rumah Pak Kusir. Kalau rumah yang satu lagi? Tanyaku. Wah, kalau rumah itu terbengkalai, Bu. Nggak tahu dijual apa enggak. Ibu mau beli rumah ya? Tanyanya. Oh, enggak, Pak. Kalau begitu kami pamit ya. Terima kasih, Pak, jawabku. Kami langsung menuju rumah yang dulu pernah kami sewa. Keadaannya sangat tidak terurus. Pintunya dibiarkan terbuka. Kami masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian mendobrak kamar tempat Rani ditemukan dulu. Dan betapa terkejutnya saat kami temukan pakaian Rani tergeletak di sana. Juga ada sebuah boneka panda kesayangan Rani. Kami menangis dan bersumpah akan menemukan Pak Kusir. Nyatanya, kami tidak pernah berhasil menemukan Pak Kusir. Ia dan istrinya hilang begitu saja entah kemana. Dan soal Rani, rupanya dia enggan pergi. Walau kami tahu dia adalah roh gentayangan, tapi kami tetap membiarkannya berada di rumah ini. Dika, adik Rani, sudah tumbuh menjadi seorang remaja, tapi Rani tetap menjadi gadis manis yang berumur tidak lebih dari 5 tahun. Sebenarnya, aku dan Mas Andro sudah mengikhlaskan kematian Rani, tapi kami tidak tega kalau harus mencari paranormal untuk mengusirnya dari rumah. Lagi pula, Dika sudah menerima keadaan kakaknya itu. Ia malah semakin sayang kepada Rani. Padahal ia tahu kalau kakaknya adalah seorang hantu. Dika tidak pernah takut dengan Rani. Malah sekarang yang terlihat seperti seorang kakak adalah Dika, karena tubuh Rani tidak tumbuh dan berkembang. Setiap malam, aku mendengar Rani bermain dengan teman gaibnya di dalam kamar. Suara tawa Rani sangat khas. Terkadang ia mengeluarkan suara wanita, kadang suara lelaki tua. Aku sudah maklum karena dia bukan manusia lagi. Rani juga suka merengek, ingin darah ayam segar, dan tulang belulang hewan seperti sapi dan kerbau. Aku sempat membaca sebuah artikel yang menerangkan kalau makhluk gaib memang suka pada darah dan tulang hewan. Mau darah lagi, Mah, kata Rani saat sarapan pagi. Kulihat darah di piringnya sudah habis. Kalau dia minta darah, mau tidak mau harus kuturuti. Sebab kalau tidak, dia akan marah dan mengacak-ngacak isi rumah. Punya anak seorang hantu memang tidak pernah terpikir dalam benakku. Anak tetap anak, walau berbeda alam. Kasih sayangku sangat besar kepada Rani. Hingga pada suatu hari, Mas Andro menghampiriku. Mah, sampai kapan kita mau seperti ini terus? Ucap Mas Andro. Maksud kamu apa, Pak? Tanyaku. Rani sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Papa yakin kalau kita relakan dia pergi, dia pasti lebih tenang di alamnya, ucap Mas Andro. Mau bagaimanapun, aku sayang sama dia, Pak. Aku tidak peduli, Pak, kalaupun dia hantu. Aku tetap sayang sama dia, kataku dengan air mata yang mulai basah. Kalau sayang sama anak kita harus merelakannya, Mah, biar dia tenang di alam sana, ucap Mas Andro lagi. Mama sama Papa lagi ngomongin aku ya,
Tiba-tiba, Rani memotong obrolan kami. Ia berdiri di depan pintu. Sekitar mulutnya penuh bercak darah ayam. Tangannya memegang tulang sapi. Enggak sayang, enggak. Aku mengusap air mata. Kulihat suamiku semakin bingung. Aku tahu, Mas Andro ingin sekali memanggil dukun, lalu mengusir Rani dari rumah. Ia ingin Rani tenang di alamnya. Tapi aku tidak sampai hati untuk mengusir anakku sendiri. Hingga sampai saat ini, setelah berpuluh-puluh tahun, Rani tetap tinggal bersama kami. Dia tidak tumbuh, juga tidak menua. Mas Andro, suamiku tercinta, meninggal dunia lebih dulu. Sedangkan Dika, anak bungsuku, tinggal di Lampung bersama istri dan anaknya. Sekarang, aku hanya seorang wanita tua yang sudah beruban dan keriput. Tidak banyak hal yang bisa kulakukan. Dan sampai detik ini, saat aku menulis kisah ini untuk kalian, Rani masih tinggal bersamaku. Ia pernah bertanya tentang apa yang sedang kukerjakan, dan aku bilang kepadanya kalau aku sedang menulis tentang kisah yang sangat indah, tentang dua kehidupan Rani, anakku tercinta. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.